Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidillah. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran kelompok 4. Selanjutnya, sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan, izinkan saya dulu memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Sebelum saya menyebutkan nama anggota kelompok, saya izin untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah kami, yaitu Ibu Dr. Rianti Rahmayanti, STSI MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Oke, baiklah. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya, yang terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Antonius Biondi Gunawan. Hadir. Yang kedua Muhammad Hamidillah, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Musdalifah. Hadir. Yang keempat ada Nanda Mulia. Yang kelima ada Rina Hilmina. Hadir. Yang keenam ada Safira. Hadir. Yang ketujuh ada Siti Nur Amelia Sari. Hadir. Oke, maaf. Yang kedelapan ada Teresia Andrea Josephine Seya. Hadir. Yang kesembilan ada Prudensia Roslin Terang. Hadir. Yang ke-10 ada Jiana Nurrahmah. Hadir. Oke, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk membahas beberapa subbab yang akan kita bahas. Di sini ada 7 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada teori belajar kognitif, yang kedua ada fungsi kognitif, yang ketiga ada karakteristik teori kognitif, yang keempat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendapat para ahli tentang teori belajar kognitif ada 3, yaitu berasal dari Piaget, Jerome Bruner, dan Osobel. Yang terakhir adalah aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu teori belajar kognitif, yang materinya akan dirinci atau diperjelas oleh teman kami, yaitu Nanda Mulia dan Valencia. Kepada Nanda dan Valen, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Muhammad Hamidillah. Dan kali ini saya akan memberitahukan materi pengertian dari kognitif. Yaitu secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogitare, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi, atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk perilaku mental manusia yang berkaitan dengan masalah seperti pemahaman, perhatian, pemikiran, penalaran, pemrosesan, informasi, pemecahan masalah, niat, imajinasi, apresiasi, pemikiran, dan keyakinan, termasuk pengenalan. Dalam istilah pedagogis, kognisi didefinisikan sebagai teori dalam teori belajar yang memahami bahwa belajar adalah organisasi aspek kognitif dan persepsi untuk mendapatkan pemahaman. Dalam teori kognitif, perilaku seseorang ditentukan oleh pengenalan dan pemahaman situasi yang terkait dengan tujuannya. Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pemikiran internal yang terjadi selama proses belajar. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey, diikuti oleh Jean Piaget, Colbert, Demon, Moser, Perry, dan lain-lain tentang perkembangan kognitif terkait pembelajaran. Dan ini diikuti juga oleh Jerome Bruner, David Asfeld, dan Chris von Ehrenfels-Kofka, Kohler, Wertheimer, dan sebagainya. Yang selanjutnya akan disambung oleh Valencia. Silahkan. Terima kasih. Bagi pendukung aliran ini, pembelajaran tidak hanya melibatkan hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Namun di luar itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar menggabungkan prinsip-prinsip dasar psikologi. Belajar aktif, belajar melalui interaksi sosial, dan belajar melalui pengalaman sendiri. Teori belajar kognitif muncul dengan latar belakang beberapa ahli yang tidak puas dengan temuan para ahli sebelumnya dalam belajar. Seperti yang dikemukakan oleh teori perilaku yang menekankan hubungan antara peningkatan stimulus dan respon. Munculnya teori kognitif merupakan wujud nyata kritik terhadap teori perilaku yang terlalu dianggap naif, sederhana, irasional, dan secara psikologis dijelaskan. Menurut pemahaman kognitif, perilaku manusia tidak dikendalikan semata-mata oleh penghargaan dan peningkatan. Perilaku seseorang selalu dasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenali atau memikirkan situasi di mana perilaku itu terjadi.
Di dalam teori kognitif terdapat 3 hal umum yang dalam pembicaraan teori kognitif, yaitu elemen kognitif. Teori kognitif mempercayai dalam perilaku seseorang itu disebabkan karena adanya suatu rangsangan atau stimulus, yaitu suatu objek fisik yang mempengaruhi seorang dalam banyak cara. Dalam teori ini dijelaskan dengan cara melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut, atau dapat diartikan dengan bagaimana stimulus tersebut diproses dalam diri seseorang. Berdasarkan teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam kegiatan untuk mengetahui, yang kemudian tersusun dalam susunan kognitifnya atau kognitif struktur. Rangkaian ini menentukan jawaban atau respon seseorang. Struktur kognitif, menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidak berdiri dengan sendirinya. Aktivitas ini selalu terhubung dengan rencana yang disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan dan tata hubungan di antara kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini bernama struktur kognitif. Sifat dari sistem kognitif ini bergantung pada karakteristik dari stimuli yang diproses dalam kognisi dan pengalaman dari masing-masing individu. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda Mulia dan Valencia atas penjelasan materinya. Materi yang kedua yaitu fungsi kognitif yang akan disampaikan oleh Nora Miliasari dan Giana. Kepada Amel dan Giana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah kemampuan seseorang untuk memproses pikiran. Dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, kemudian sistem kognitif ini memiliki beberapa fungsi. Antara lain, 1, memberikan pengertian. Menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Koneksi membentuk ciri-ciri tertentu, tergantung pada bagaimana ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Dan yang kedua, yaitu menghasilkan emosi. Interaksi yang terjadi antara koneksi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada koneksi saja, tetapi dapat memberikan pengertian dan konsekuensi yang berupa perasaan, misalnya perasaan senang dan tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Giana. Untuk saudari Giana dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang ketiga, membentuk sikap. Berdasarkan teori kognitif, jika sebuah sistem kognitif dari sesuatu memerlukan unsur yang mengandung efektif emosi, maka sikap untuk meraih suatu tujuan atau objek itu telah terbentuk. Sistem kognitif dan komponen afektif yang bersatu menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek sikap seseorang yang mempunyai kognitif atau pengetahuan, afektif atau emosi, dan tindakan atau tendensi perilaku. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Kaitan teori kognitif untuk menganalisa dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati, yaitu terletak pada motivasi dari perilaku seseorang. Hal ini terjadi karena yang pertama, perilaku bukan hanya terdiri dari tindakan yang terbuka saja, tetapi berhubungan dengan faktor internal seperti berpikir, emosi, persepsi, dan kebutuhan. Dan yang kedua, perilaku dihasilkan oleh ketidaksesuaian yang timbul dalam struktur kognitif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amel dan Diana atas penjelasannya. Materi ketiga yaitu karakteristik teori kognitif yang akan disampaikan langsung oleh teman kami yaitu Musda Lipah. Kepada Musda dipersilahkan. Karakteristik teori belajar kognitif. Dalam teori belajar kognitif, proses belajar lebih diutamakan daripada hasil belajar. Belajar melatih dan menyangkut cara berpikir yang kritis. Tidak hanya sekedar stimulus dan respon. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu mencolok dalam perubahan tingkah laku. Adapun ciri-ciri karakteristik aliran kognitivisme yaitu 1. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, dan yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang, dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Ciri khas belajar kognitif berada dalam belajar menerima dan menggunakan bentuk-bentuk representatif melalui tanggapan, gagasan, lambang, dan semua yang bersifat mental untuk mewakilkan objek-objek yang direpresentasikan dalam diri seseorang. Contohnya saja ada seseorang yang sedang bercerita tentang pengalamannya pergi ke suatu tempat, kemudian
Komentar serta ide-ide tersebut dia tuangkan ke dalam kalimat dan kata-kata yang kemudian ia sampaikan kepada orang lain yang mendengarkan ceritanya. Itu saja materi karakteristik teori belajar kognitif. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Musda atas penjelasannya. Materi berikutnya adalah pendapat para ahli tentang teori kognitif, yaitu pendapat Piaget yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori belajar kognitif Jean Piaget. Menurut Piaget, teori belajar kognitif disebut juga sebagai teori perkembangan. Di sini, Piaget berpendapat bahwa proses belajar terjadi sejalan dengan tahap-tahap perkembangan tertentu, sesuai dengan usia anak didik yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor, rentang usia dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menggunakan keterampilan sensorik dan motorik mereka untuk mengenali dunia di sekitar mereka, dengan melihat, mencium, mendengar, dan menyentuh. 2. Tahap pra-operasional, rentang usia dari 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, tingkat perkembangan yang digunakan berupa simbol atau isyarat. 3. Tahap operasional konkret, rentang usia dari 8 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan pemikiran logis dan mengikuti pemikiran logis tersebut. 4. Tahap operasional formal, rentang usia lebih dari 14 tahun. Ciri utama pada tahap perkembangan ini adalah anak dapat berpikir secara abstrak dan logis, menggunakan pola pikir kemungkinan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Safira atas penjelasan yang sangat rinci. Materi berikutnya yaitu teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner yang akan disampaikan oleh Rina Hilmina. Kepada Rina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan materi tentang teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut Bruner dalam Irawan, teori psikologi kognitif disebut juga teori belajar penemuan, dan prosesnya melalui tahap-tahap berikut. A. Proses belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi dan bukan ditentukan oleh umur siswa. B. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu yang pertama, enaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas individu untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, atau seorang siswa melakukan observasi dengan cara mengalami secara langsung ataupun realitas, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, ataupun melalui percobaan. Yang kedua, ikonik. Siswa melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Siswa melakukan observasi terhadap suatu realitas, tetapi tidak dengan secara langsung mengalaminya. Ia cukup melakukannya melalui sumber-sumber sekunder seperti tulisan, gambar-gambar, melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang ketiga, simbolik. Proses belajar untuk memahami gagasan-gagasan yang abstrak. Siswa membuat abstraksi berupa teori-teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah ia amati dan alami. Selain ciri umum yang sudah dijelaskan di atas, teori kognitif Bruner ini dalam aplikasi praktisnya sangat membebaskan pembelajar untuk belajar sendiri. Karena itulah, teori Bruner ini dianggap sangat cenderung bersifat discovery atau belajar dengan cara menemukan, juga disebut kurikulum spiral Bruner, karena banyak menuntut pengulangan-pengulangan. Secara singkat, kurikulum spiral menuntut guru untuk memberi materi perkuliahan setahap demi setahap, dari yang sederhana ke yang kompleks, di mana suatu materi yang sebelumnya sudah diberikan, suatu saat bisa muncul kembali, secara terintegrasi di dalam suatu materi baru yang lebih kompleks. Demikian seterusnya berulang-ulang, sehingga tak terasa pembelajar telah mempelajari suatu ilmu pengetahuan secara umum. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rina atas penjelasan yang sangat rinci. Materi berikutnya yaitu teori belajar kognitif menurut Ausubel yang akan disampaikan oleh Teresia. Kepada Tere dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan teori kognitif menurut Ausubel. Menurut Ausubel, dalam Dahar tahun 1989, teori belajarnya disebut teori belajar konsep dan teori belajar bermakna. Menurutnya, teori belajar konsep adalah hasil utama pendidikan. Konsep-konsep tersebut merupakan pundi-pundi pembangun berpikir,
serta dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasi. Konsep-konsep ini ada beberapa macam, antara lain atribut, struktur, keabstrakan, keinklusifan, keumuman atau generalis, ketepatan, dan kekuatan. Selain itu, konsep-konsep ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama, asimilasi konsep, yaitu cara utama untuk memperoleh konsep selama dan sesudah sekolah. Lalu yang kedua, formasi konsep, yaitu bentuk perolehan konsep-konsep sebelum anak-anak masuk sekolah. Secara umum, teori Ausubel dapat diaplikasikan dalam praktek proses pembelajaran, yaitu dengan menentukan tujuan-tujuan instruksional, lalu mengukur kesiapan siswa, baik melalui tes awal, interview, review, pertanyaan, dan lain-lain. Kemudian memilih materi pelajaran dan mengaturnya dalam bentuk penyajian konsep-konsep kunci. Setelah itu, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai siswa dari materi tersebut. Lalu menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Kemudian membuat dan menggunakan advanced organizer, paling tidak dengan cara membuat rangkuman terhadap materi yang baru saja diberikan, dilengkapi dengan uraian singkat yang menunjukkan relevansi materi yang sudah diberikan itu dengan materi baru yang akan diberikan. Lalu, mengajar siswa memahami konsep-konsep dan prinsip yang sudah ditentukan dengan memberi fokus. Sekian teori Ausubel dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teresia atas penjelasannya. Materi berikutnya yaitu aplikasi teori kognitif yang akan disampaikan oleh Biondi. Kepada Biondi dipersilahkan. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, penting untuk mengamati dengan cermat apa yang dikatakan dan dilakukan siswa dan menganalisis pemikiran mereka. Teori pembelajaran kognitif membantu kita lebih memahami kompleksitas pembelajaran di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Teori ini berpegang pada pengertian yang salah, menggunakan inspirasi tiba-tiba muncul entah dari mana, bagaimana kita muncul, atau meskipun konsep yang telah dijelaskan, membantu menjelaskan peristiwa seperti alasan untuk melanjutkan. Beberapa konsep teori, prinsip, dan aplikasi termasuk Piaget sangat penting untuk pengembangan pemikiran siswa. Pertama adalah concrete materials. Terutama di TK dan PAUD, peserta didik membutuhkan objek nyata untuk dapat memanipulasi, menggerakkan, menyentuh, melihat, dan merasakannya. Kedua, open learning. Kelas terbuka dirancang secara ideal untuk memungkinkan siswa mengerjakan semua jenis proyek individu. Anda memiliki kesempatan untuk mengumpulkan objek, mengaturnya, dan menarik berbagai kesimpulan tentang masalah yang dibahas. Siswa dapat membuat keputusan tentang pekerjaan mereka dan mengembangkan tanggung jawab untuk menetapkan tujuan pendidikan. Ketiga, discovery learning. Berpikir melibatkan menemukan jawaban untuk memecahkan masalah. Pendekatan induktif siswa dapat membimbingnya untuk menemukan kepribadiannya. Sangat penting bagi siswa untuk memahami konsep dan prinsip yang lebih kompleks. Keempat, matching strategies to abilities. Tingkat Piaget menyediakan berbagai perspektif untuk membantu guru menggunakan kepemilikan siswa untuk mempersiapkan pengalaman belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran perlu membentuk permainan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam mengatasi masalah. Kelima, langkah pembelajaran. Ketika sampai pada seberapa sukses tugas tertentu, siswa membutuhkan kesempatan untuk belajar melalui aktivitas yang disinkronkan dengan kecepatan mereka sendiri daripada dalam pengetahuan kelompok karena perbedaan dalam pola perkembangan siswa sangat berbeda. Yang paling penting, siswa membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengatur struktur pengetahuan mereka. Peserta didik mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang penting adalah bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh setiap siswa dan diperoleh oleh pendidik dapat dikembangkan, diteliti, dan dimodifikasi oleh siswa itu sendiri, sehingga pengetahuan siswa itu tumbuh dan semakin dalam pemahamannya. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya terjadi transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik sehingga dia mampu menemukan pengetahuan baru. Contoh penerapannya adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan proses pembelajaran. Hal ini tidak hanya memungkinkan siswa untuk tetap berpegang pada materi yang disajikan oleh guru, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menemukan potensi mereka. 6. Proses pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik.
Maksudnya ialah materi belajar yang disajikan dan metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan berdasarkan tahap perkembangan kognitif peserta didik, sebab seseorang tidak dapat mempelajari sesuatu di luar kemampuan kognitifnya, karena kemampuan kognitif seseorang berbeda setiap umur. Sebagai contoh, seorang anak TK yang pertama kali mempelajari dasar-dasar membaca dan menulis, menempelkan gambar-gambar yang menarik, dan belajar dengan kata-kata yang mudah dipahami. Tidak dapat secara langsung mengajarkan bahan ajar yang sama dengan anak sekolah dasar. Contoh beberapa moda tambahan, yaitu pertama, pengajar matematika mengaitkan konsep bidang serta perimeter dengan area atau daerah ruang kelas yang diberi karpet, meminta siswa muridnya mendeskripsikan bagaimana kedua ide itu serupa dan tidak sama. Kedua, untuk mengajarkan konsep adjektiva dan adverbia, guru seni beserta bahasa memberikan siswa satu kalimat tertulis perihal sekolah mereka di mana oleh guru menanamkan sejumlah contoh dari setiap konsep. Ketiga, seseorang pengajar sains mengaitkan konsep simetri dengan simetri bilateral bahasa tubuh kita dan membahas keutamaan binatang dengan simetri bilateral dibandingkan binatang yang mempunyai simetri radial atau yang tidak mempunyai simetri sama sekali. Keempat, seseorang pengajar sejarah menggambarkan kesetiaan siswa pada sekolah serta lingkungan mereka. Bahasa program yang mereka sukai sebagai analogi bagi pengembangan nasionalisme sebelum Perang Dunia Pertama. Pada setiap masalah, guru berusaha membuatkan satu topik tak berbentuk lebih konkret dengan mengaitkan topik tersebut pada dunia nyata lewat contoh atau analogi. Upaya-upaya seperti ini membuat ilmu lebih bermakna bagi siswa, terlepas dari strata kelas mereka atau topik yang sedang diajarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Biondi atas penjelasan yang sangat rinci. Baiklah, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Oke, dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat mengambil satu kesimpulan yang menurut saya sangat kompleks untuk dibahas. Kita akan membahas ketiga teori tersebut. Mari kita bedah teori-teori tersebut. Oke, dalam teori belajar Piaget, Piaget lebih mengemukakan kepada rumusan-rumusan atau tahap-tahap perkembangan. Piaget sendiri menjelaskan bahwa secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis atau tingkatan pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya. Berbeda lagi dengan Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner sendiri, pembelajaran hendaknya dapat membangun situasi supaya individu tersebut dapat belajar asal diri sendiri melalui pengalaman serta eksperimen buat menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang spesial baginya. Berasal sudut pandang psikologi kognitif bahwa cara yang ditinjau efektif untuk meningkatkan atau menaikkan kualitas hasil pendidikan artinya pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Nah, yang terakhir sendiri yaitu dari Ausubel, berbeda dari Piaget dan Jerome. Ausubel sendiri berpendapat bahan pelajaran yang dipelajari haruslah mempunyai makna. Makna yang adalah pembelajaran itu harus cocok menggunakan kemampuan peserta didik, serta harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga konsep-konsep baru tersebut betul-betul terserap oleh peserta didik. Nah, dalam teori belajar kognitif, proses belajar lebih diutamakan daripada hasil belajar. Mengapa? Karena belajar melatih dan menyangkut cara berpikir yang kritis tidak hanya sekadar stimulus dan respon. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu mencolok dalam perubahan tingkah laku. Menurut Piaget, teori belajar kognitif disebut teori perkembangan Piaget. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Bruner dalam Irawan berpendapat pada tahun 2001 pada halaman 27-28, teori psikologi kognitif disebut teori belajar penemuan. Ausubel berpendapat teori belajarnya, Ausubel sendiri berpendapat bahwasanya teori belajarnya tersebut disebut sebagai teori belajar konsep dan teori belajar bermakna. Oke, selesai sudah materi yang kami sampaikan. Mohon maaf untuk dengan berakhirnya penjelasan yang sampaikan, berakhir pula sesi penjelasan materi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan, untuk sesi tanya jawab, silahkan diketik di grup WhatsApp pada pertemuan mata kuliah belajar dan pembelajaran pada hari Senin. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan nama dan pertanyaannya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan jika kami menjelaskan ada beberapa salah kata dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.